Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Providen Tiahulu di Perminsaro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai arti kode BTS, TMS, dan juga Pertek pada penetapan NIP P3K tahap 1 tahun 2024. Nah, jadi seperti apakah informasi selengkapnya? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kepada P3K tahap 1 tahun 2024 di mana sudah masuk kita pada proses penetapan NIP, dan pada proses penetapan ini teman-teman ada banyak kode yang mungkin masih belum diketahui oleh seluruh peserta P3K tahap 1 tahun 2024, di mana kode tersebut adalah ada kode BTS, kemudian TMS, dan juga Pertek. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai arti daripada kode tersebut teman-teman. Proses penetapan nomor induk kepegawaian atau NIP merupakan tahap akhir dalam pemberkasan bagi calon aparatur sipil negara atau CSN. Jadi ketika kita sudah mengikuti seleksi P3K dan begitu juga dengan seleksi CPNS, maka langkah yang paling terakhir itu adalah proses penetapan NIP atau nomor induk kepegawaian. Kemudian saat ini banyak instansi telah melaporkan penetapan NIP CSN meskipun ada yang masih dalam proses atau baru memulai karena kendala teknis tertentu. Jadi untuk saat ini dulu teman-teman, seluruh P3K tahap 1 dan begitu juga dengan CPNS Formasi 2024 masih terdapat instansi yang masih belum selesai proses penetapan NIP-nya. Mungkin itu adalah dikarenakan ada kendala teknis tertentu. Kemudian dalam proses penetapan NIP terdapat beberapa istilah yang sering muncul seperti BTS, TMS, dan juga Pertek. Di sini teman-teman kita mau ngambil contoh, kalau kita mau mengecek update usul NIP CSN, misalnya ini adalah untuk P3K tahap 1, di situ kan biasanya ada sebuah link dari BKN untuk update setiap harinya. Nah, di sini saya mau ngambil contoh yaitu update per 25 Februari 2025. Nanti teman-teman kalau kita mengecek update tersebut, maka ada nanti beberapa istilah atau kode tertentu pada prosesnya. Yang pertama nanti di sini ada beberapa kolom. Nah, untuk kolom pertama, kedua, dan ketiga mungkin kita tahu teman-teman apa maksudnya, apa artinya. Nah, untuk ini teman-teman mulai dari kolom 4, 5, dan 6 ini ada BTS, kemudian TMS, dan Pertek selesai. Nah, di sini teman-teman kalau kita melihat ada BTS ada yang 0, ada juga 2, di sini ada TMS ada 4, 0, dan seterusnya. Begitu juga dengan Pertek, itu berbeda-beda teman-teman. Nah, kira-kira di sini kita akan membahas ya teman-teman, apa sebenarnya maksud daripada kode tersebut. Nah, yang pertama tadi adalah ada kode BTS, di mana BTS ini merupakan singkatan dari berkas tidak sesuai. Ya teman-teman, berkas tidak sesuai itu artinya bahwa berkas yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan. Ya teman-teman, misalnya sebuah instansi meminta berkas seperti ini ya teman-teman, sementara kita mengupload atau mengunggah berkas yang tidak sesuai dengan yang diminta oleh instansi. Jadi ketika nanti kita seperti itu, maka kita masuk pada ini teman-teman, pada BTS atau berkas tidak sesuai, sehingga nanti kalau misalnya kita sempat BTS teman-teman, maka NIP kita itu tidak bisa diproses. Kemudian kode yang kedua adalah TMS, di mana TMS ini adalah tidak memenuhi syarat. Artinya status ini diberikan kepada peserta CSN yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Kemudian biasanya status ini diberikan kepada CSN yang mengundurkan diri, tidak melengkapi dokumen dalam batas waktu tertentu, atau mengalami kendala lainnya seperti meninggal dunia. Jadi ini beberapa kategori pelamar yang diberikan kode TMS tersebut teman-teman, atau tidak memenuhi syarat. Jadi di sini juga teman-teman ada seseorang yang sudah lulus CPNS 2024 tetapi lupa mengakhiri DRH-nya. Nah, karena dia sudah lupa mengakhiri DRH-nya teman-teman, maka di sini dia disebut sebagai TMS atau tidak memenuhi syarat, sehingga NIP-nya tidak bisa diproses. Kemudian yang ketiga adalah kode Pertek, di mana Pertek ini adalah persetujuan teknis. Nah, status ini artinya teman-teman berkas peserta CSN
telah memenuhi semua persyaratan dan layak untuk diproses lebih lanjut untuk penerbitan SK dan NIP. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita seluruhnya sudah memenuhi persyaratan, sudah melengkapi, sudah mengupload sesuai dengan yang diminta oleh instansi, kemudian juga sesuai dengan jangka waktu tertentu yang sudah ditetapkan, maka kita akan masuk di status pertek atau persetujuan teknis. Jadi kalau sempat kita sudah masuk di sini teman-teman, maka itu adalah sudah bisa diproses SK kita dan juga NIP kita teman-teman. Nah, jadi kita di sini berharap semoga seluruh P3K tahap 1 dan juga CPNS 2024 bisa masuk di status pertek atau persetujuan teknis supaya SK dan NIP-nya itu bisa diterbitkan secepatnya. Nah, jadi itu teman-teman beberapa arti daripada kode yang ada atau yang tertera pada saat kita mau melihat update status NIP kita untuk formasi 2024 baik itu P3K dan begitu juga dengan CPNS. Semoga saja video ini bermanfaat. Terima kasih and see you in the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.